Shalom, selamat malam. Selamat bertemu di pertemuan yang keempat di hari yang ketiga. Dan ini adalah malam yang ketiga. Ya, walaupun pada hari ini kita ada 2 kali pelajaran, pada pagi tadi dan pada malam hari ini. Terima kasih karena Anda tetap setia bersama-sama dengan kami dalam siri kumpulan umum daerah Kependetaan Lotong dari 2 malam yang semalam, 10 Desember sehingga nantinya akan berakhir pada 19 Desember. Dari malam yang pertama kita sudah mengetahui bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaan bagi umat-umat Kristen ataupun dalam kehidupan Kristen, dan kebahagiaan itu diberikan melalui penurutan kita terhadap perintah ataupun hukum Tuhan. Kita sudah mengetahui bahwa langkah pertama menuju kebahagiaan merupakan kehidupan yang mengutamakan Tuhan. Dan pagi tadi kita sudah mengetahui bahwa langkah kedua mencapai kebahagiaan dalam kehidupan Kristen adalah kehidupan yang mengagungkan Tuhan. Dan pada malam ini kita akan berbicara tentang langkah yang ketiga dalam mencapai kebahagiaan dalam kehidupan Kristen, yaitu kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang di surga, pada malam ini kami datang di hadapan Tuhan untuk mendengar dan mempelajari akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, pada malam ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman ini. Berkati hamba-Mu yang berbicara, berkati setiap penonton yang sedang mendengar pada saat ini, supaya firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati setiap peralatan yang kami gunakan, jaringan internet yang kami sedang gunakan, semua ini boleh membantu kami untuk mempelajari akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengusir kuasa-kuasa kejahatan daripada tempat dimanapun kami berada, sehingga kami akan tetap tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, nama sering menjadi identiti kita sebagai umat manusia. Untuk mengenali seseorang dan untuk mengetahui akan kepribadiannya, maka nama merupakan antara hal yang sangat penting untuk membantu kita. Dengan nama kita boleh mengenali orang itu, dan dengan nama kita boleh sahaja sama ada untuk menyakitkan hati ataupun menyenangkan hati seseorang. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga memiliki nama. Dan dengan mengetahui nama Tuhan, kita dapat mengenali Tuhan dengan lebih jauh lagi. Mengetahui dan menyelidiki akan maksud daripada nama-nama Tuhan ini. Namun, dengan nama, kita juga berkemungkinan untuk menyakitkan hati Tuhan. Sebagaimana kita boleh menggunakan nama seseorang itu untuk menyakitkan ataupun menyenangkan hatinya, memuji ataupun mengejek dia, kita juga ada kemungkinan untuk menggunakan nama Tuhan untuk memuji, atau juga kita boleh mengejek-ngejek nama Tuhan, sehingga itu akan membuatkan Tuhan merasa sakit hati. Dalam ayat ke-7 pasal yang ke-20 kitab Keluaran, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau dengan sia-sia, itu akan menyakitkan hati Tuhan. Jika perintah pertama dan yang kedua meminta kita untuk menghormati Tuhan di dalam kesetiaan kita, dan hanya kepada Tuhanlah kita seharusnya menyembah dan bukan kepada ilah atau berhala, di perintah yang ketiga ini Tuhan meminta kita untuk menghormatinya melalui perkataan kita. Perintah ini juga dengan tegas melarang kepada setiap manusia untuk menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia ataupun dengan sembarangan. Keputusan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dan yang teragung dalam kehidupan kita menuntun kita untuk menjadikan nama Tuhan sebagai nama yang terhormat. Menuntut kita untuk menjadikan nama Tuhan sebagai nama
yang kita akan sebut dengan terhormat. Bagaimana kita boleh menyia-nyiakan nama Tuhan? Ketika kita bersumpah palsu dengan menggunakan namanya dalam sumpah setia, namun tidak melakukannya seperti yang sudah kita nyatakan di dalam sumpah kita itu. Masihkah saudara-saudara ingat ketika saudara-saudara akan dibaptiskan di dalam gereja Seventh-day Adventist? Ada 13 janji baptisan, 13 sumpah baptisan yang dilafazkan oleh pendeta atau elder di hadapan Anda, dan Anda mengangkat tangan kanan dengan menyatakan, saya berjanji atau saya bersumpah, dengan disaksikan oleh seluruh anggota gereja dan juga Tuhan. Ketika kita menyatakan sumpah itu, kita sedang menyatakan sumpah kita di dalam nama Tuhan. Tetapi kita sama ada sengaja atau tidak sengaja kadang-kadang sudah melanggar sumpah itu. Bermaksud kita sedang menjadikan nama Tuhan sebagai nama yang sia-sia. Bagi yang sudah berkawin dan telah bersumpah di dalam nama Tuhan akan setia kepada suami ataupun istri satu-satunya, dan ketika kita mulai berzina, mengadakan hubungan dengan orang yang bukan suami ataupun bukan istri kita, kita sedang menyia-nyiakan nama Tuhan. Kita sedang menyakitkan hati suami atau istri kita. Kita juga sedang menyakitkan hati Tuhan kita. Banyak orang yang tanpa berpikir panjang selalu menyatakan sumpah atas nama Tuhan. Namun sumpah itu adalah sumpah tanpa persetujuan ataupun tanpa tujuan, tanpa sebab yang jelas. Contohnya, menggunakan nama Tuhan untuk berjanji setia dengan boyfriend ataupun girlfriend kita. Saya sayang kamu. Dalam nama Tuhan saya tidak akan pernah curang sama kamu. Tetapi malah dia curang dengan kita. Dia sudah menyatakan sumpah itu dengan kesia-siaan. Itu adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang mengaibkan nama Tuhan. Banyak peniaga mencoba untuk mengambil keuntungan dengan menggunakan nama Tuhan. Contoh, menjual barang dan berkata, saya tidak akan mengambil keuntungan karena kita ini sesama umat Tuhan. Saya hanya akan mengambil kos pembuatannya sahaja. Tapi ternyata kita berbohong, kita sudah mengambil keuntungan. Saudaraku, kita sedang bukan hanya berbohong kepada orang yang kita jual benda itu, tapi kita juga mulai berbohong kepada Tuhan. Kita menggunakan nama Tuhan untuk menutupi kebohongan yang sudah kita lakukan. Kita mengingkari sebuah perjanjian dengan Tuhan dalam hal nazar. Ulangan 23 ayat 21. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Contohnya, kita berjanji akan setia ke gereja jika Tuhan membantu kita untuk lulus dalam pemeriksaan. Contoh, tapi setelah kita lulus dalam pemeriksaan, kita berkata, nantilah baru saya setia sama Tuhan. Saya sekarang masih sibuk membuat assignment. Sibuk dengan girlfriend saya. Sibuk dengan boyfriend saya. Sibuk dengan hal-hal duniawi saya. Kita lupa dengan nazar kita kepada Tuhan. Kita menyebut nama Tuhan secara remeh, secara ceroboh dalam perkara-perkara sepele. Menajiskan namanya dalam tindakan di mana membuat diri Tuhan dan juga institusi Tuhan dikenal, namun untuk dipermalukan. Sebagai contoh, dia adalah Seventh-day Adventist. Orang berpikir ataupun mengenal Seventh-day Adventist dengan orang-orang yang jujur. Sekali kita menyebut bahwa kita ini Seventh-day Adventist dan kita berbohong kepada orang itu, selama-lamanya orang akan mengingat yang kita walaupun Adventist, walaupun SDA, tapi hatinya iblis. Itu membuatkan nama Tuhan dan nama institusi kita dipermalukan.
Banyak lagi cara kita mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan institusi kita dengan berkata, oh saya ini elder dalam gereja Seventh-day Adventist. Ternyata kita memiliki jimat yang berasal daripada iblis. Banyak jimat yang kita ada sehingga tidak terkira, dan mulailah kita berkata, ini jimat daripada Tuhan. Kita berusaha membenarkan kesalahan yang kita sedang lakukan. Kita berkata setia kepada Tuhan, tapi memiliki jimat atau mantra dalam hidup kita. Kita bersendak gurau atau canda yang menghina nama Tuhan, ataupun mengolok-olok nama Tuhan dalam apapun aktiviti yang kita lakukan, dan banyak lagi. Saudaraku, melalui kehidupan kita, yaitu sebagai pengikut Tuhan, kadang-kadang kita mempermalukan Tuhan dengan tidak melakukan seperti apa yang kita katakan dalam kehidupan kita. Kita mengaku kita ini pengikut Tuhan, namun kita tidak meninggalkan dosa-dosa dalam diri kita. Bahkan dalam doa yang menyebutkan namanya dengan diulang-ulang, penghormatan harus ditunjukkan untuk nama Tuhan. Tidak boleh nama itu diucapkan dengan remeh atau dengan cara yang tak dipikirkan. Bahkan di dalam doa yang diulang-ulang, yang tidak bergurau atau seharusnya dihindarkan. Tulisan Ellen G. White dalam My Life Today, halaman 282. Dalam doa kita seringkali berdoa kepada Tuhan, meminta itu, meminta ini, berjanji itu, berjanji ini. Tapi ternyata itu hanyalah sebatas doa yang kadang-kadang sia-sia. Kenapa? Karena setelah doa itu, kita lupa apa yang sudah kita doakan. Kita lupa janji kita sama Tuhan. Kita menyia-nyiakan nama Tuhan dalam perkataan kita. Kita tidak lakukan itu di dalam perbuatan kita. Mengapa Tuhan tidak menginginkan kita mempermainkan namanya? Mazmur 111 ayat 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Nama Tuhan itu kudus, dan manusia, umat Tuhan, harus mempergunakan nama itu untuk hal-hal yang kudus, bukan untuk dipermain-mainkan. Sebab nama itu mencerminkan sifat seseorang. Ketika kita menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, kita sedang mencerminkan bahwa Tuhan kita yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang mudah dibuli, mudah dipermalukan atau dipermainkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana namanya, begitulah sifat dirinya. Ketika kita menggunakan nama Tuhan contohnya, dan menjalankan sebuah bisnis, dan kita didapati tidak jujur dalam bisnis kita, kita sedang mencerminkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak jujur dalam kehidupan kita. Ketika kita menggunakan nama Tuhan dalam menjalankan sebuah tugas dan kita tidak amanah dengan tugas kita, kita sedang menunjukkan yang Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak amanah kepada orang lain. Ketika kita mengaku umat Tuhan, kita mengaku kita ini adalah umat Kristen, namun di luar sana kita mencuri, memaki hamun, memukul orang. Kita sedang menunjukkan Tuhan itu adalah Tuhan yang pencuri, Tuhan yang suka memaki hamun, Tuhan yang suka memukul orang. Dan Tuhan tidak mau namanya digunakan kita hanya untuk dipermain-mainkan. Kehidupan Kristen yang menyenangkan Tuhan adalah kehidupan yang menggunakan nama Tuhan dan mencerminkan sifat sejati Tuhan dalam diri mereka. Kita sebagai umat Kristen harus menjadi Kristen yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika kita membawa nama Tuhan, biarlah kita hidup seperti yang dicerminkan dalam kehidupan Tuhan. Orang Israel ketika mereka berusaha untuk mempelajari Alkitab, dan ketika mereka mempelajari ataupun membaca Alkitab, dan mereka sampai di satu perkataan yang ada nama Tuhan, orang-orang Israel tidak berani untuk menyebut nama Tuhan. Kenapa? Karena mereka takut dengan perkataan mereka akan menyakitkan hati Tuhan. Para penulis Alkitab, ketika mereka akan menuliskan tentang Alkitab, firman Tuhan ini, setiap kali mereka akan menuliskan nama Tuhan, mereka akan menggunakan dakwat ataupun berus yang baru, supaya
nama Tuhan itu tetap khusus, kudus, daripada ayat-ayat yang dituliskan dengan dakwat ataupun berus yang lain. Bahkan malaikat saja menghormati Tuhan. Yesaya 6 ayat 2, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Menutup muka sama juga menutup mulut, agar para malaikat penjaga ini tidak akan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Apa hukuman untuk orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Boleh jadi hakim tidak terlalu peduli kalau namanya dipermainkan di mahkamah. Tetapi Tuhan adalah hakim yang adil. Dan Tuhan itu begitu menjaga kehormatannya. Dia tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sepele. Boleh jadi orang melakukannya, menganggapnya bukan sesuatu masalah. Tetapi ingat, Allah akan menuntut pertanggungjawaban kepada mereka yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tuhan tidak senang dipermainkan. Dan apa yang kita lakukan dengan nama Tuhan, itu juga lah yang akan kita tuai di kemudian hari. Ketika kita menggunakan nama Tuhan dengan kebaikan, maka kebaikanlah yang akan menjadi bagian kita. Dan justru sebaliknya. Apa yang akan terjadi ketika kita bersumpah dan bernazar kepada Tuhan, lalu kita tidak menepatinya? Pengkhotbah 5 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Kalau engkau bernazar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tetapi tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Ingat, saudaraku, janji yang kita lafazkan ketika ataupun sebelum kita akan dibaptiskan, itulah nazar kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak menunaikan janji kita itu, maka Tuhan akan menjadi tidak senang. Dan ketidaksenangan Tuhan akan membuat kita dimurka Tuhan. Tuhan boleh saja menarik segala berkat yang ingin Dia sampaikan kepada kita, termasuklah kebahagiaan itu. Itu sebabnya, sebagai umat-umat Kristen, mari kita menjadi umat Kristen yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mau menahan berkat-berkat, termasuklah berkat kebahagiaan, untuk dicurahkan, disalurkan dalam kehidupan kita. Jangan kita menyia-nyiakan nama Tuhan. Jangan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Tuhan mau kita sentiasa menyenangkan hati Tuhan. Keputusan kita untuk menyakitkan hati Tuhan dengan menyebut namanya dengan sembarangan dan sia-sia akan membuatkan kita kehilangan berkat yang Tuhan sudah ingin curahkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai seorang Kristen, kita harus hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Kristen, selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah langkah yang seterusnya untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan kita. Hidup yang mengutamakan Tuhan dengan hanya menyembah Tuhan yang esa. Hidup yang mengagungkan Tuhan dengan tidak menyembah berhala. Hidup menyenangkan hati Tuhan dengan tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan adalah langkah kita untuk menuju kepada kebahagiaan. Aku mau bertambah suci di hati.
Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terpuji nama Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan pada malam ini. Kami sadar yang kami selalu menjadikan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sia-sia dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan pada malam ini kami berdoa agar Tuhan terus memberkati kami. Agar kami dalam hidup kami akan terus menyenangkan hati Tuhan dengan menjadikan nama Tuhan sebagai nama yang terhormat dalam perkataan dan juga perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.